Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Regina Dude SPD dalam praktek coaching model Tirta modul 2.3. Kasus 3. Coach guru, kucilkan guru, dan satu orang pengamat. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapi? Praktek coaching model Tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. TA. Tanggung jawab. Fasilitator Bapak Dr. Andus Budi Eko Cahyono. Pengamat Pak Octavianus Davidson. Coach Regina Dude SPD. Koci Carolina Lero SS. Silakan kelompok 1 sudah bisa dimulai, silakan. Ya, selamat siang Ibu Lin. Selamat siang Ibu Regi. Bagaimana Ibu hari ini? Kabarnya sangat sibuk. Kelihatannya dari pagi Ibu sibuk ya. Ya, seperti yang Ibu lihat, memang kelihatannya memang saya mondar-mandir dari tadi nih Ibu. Memang agak sedikit sibuk. Tapi saya perhatikan ya, walaupun Ibu sibuk, kok Ibu sepertinya tidak bersemangat ya. Hari ini, beberapa hari kemarin juga saya perhatikan sama, dan hari ini juga, walaupun dalam kesibukan, tapi Ibu beda ya, agak sedikit murung, kemudian kurang bersemangat. Kira-kira ada apa Ibu? Iya, oke Ibu, terima kasih dulu. Karena memang seperti yang Ibu lihat, memang ini tidak biasanya nih, walaupun sibuk, sama-sama sibuk mungkin di hari-hari kemarin, tapi beda dengan sekarang karena memang dari raut wajah pasti kelihatan seperti ada beban begitu. Oh, nah apakah ini hari kita dua bisa ngobrol, kemudian mungkin Ibu punya waktu banyak untuk bisa kita ngobrol bersama hari ini? Ibu iya ada Ibu, waktu banyak? kebetulan hari ini tadi saya sudah masuk, saya itu les di jam pertama sampai dengan keempat saja. Jadi untuk yang sekarang setelah jam keempat setelah istirahat ini saya sudah kosong nih. Sampai dengan selesai jam pulang nanti sudah tidak ada pelajaran lagi. Jadi saya bisa punya waktu banyak nih untuk ngobrol. Oh iya, jadi kira-kira bagaimana Ibu? Apa ada yang bisa saya bantu? Atau mungkin apa yang Ibu dapatkan dari ngobrol kita hari ini? Saya inginnya memang Ibu bisa bantu saya nih, kalau memang Ibu bisa. Karena memang saya butuh sekali ada teman setidaknya untuk
berbagi, untuk mendengarkan cerita saya, mendengarkan beban saya, karena memang ada sesuatu yang menjadi beban dan yang terus terbawa dalam pikiran saya. Itu, Ibu. Oh iya, mungkin kira-kira ada apa dalam pikiran Ibu yang membuat Ibu itu tidak semangat, kemudian agak murung akhir-akhir ini? Mungkin Ibu bisa ceritakan? Maksudnya Ibu Iya, ceritakan Ibu. kira-kira tujuan Ibu ya. Sebenarnya ini panjang nih ceritanya. Oh ya, oke. Jadi selain mungkin cerita ke Ibu supaya ada tempat untuk berbagi, juga saya pikir Ibu bisa membantu saya untuk menyelesaikan persoalan saya biar yang kesalahpahaman ini tidak terjadi. Oh, mungkin Ibu bisa ceritakan ke saya kira-kira apa yang Ibu alami? Iya, jadi begini Ibu. Seminggu kemarin itu ada kegiatan supervisi seperti yang Ibu tahu. Ibu kan kebetulan di kurikulum, jadi pasti Ibu tahu. Kemudian pengawas kami yang bahasa Inggris itu datang lalu meminta untuk supervisi saya. Nah, dengan senang hati dong Ibu, saya senang karena ini nanti akan dapat hal baru nih dari pengawas. Itu harapan saya sebenarnya. Nah, tapi rupanya entahlah apa ini ekspektasi saya yang berbeda ataukah memang ini memang kondisi yang membuat, karena memang persiapan saya yang kurang bagus kemudian membuat ada masalah ini tercipta. Jadi saya itu dipanggil oleh kepala sekolah karena terkait dengan kegiatan supervisi itu. Oh, jadi berarti kapan Ibu dipanggil kepala sekolah itu? Kira-kira? Baru saja 3 hari yang lalu, Ibu, setelah kegiatan supervisi itu. Kira-kira Ibu bisa cerita ke saya apa yang membuat kepala sekolah panggil Ibu? Oke, jadi 3 hari yang lalu itu ketika saya lewat depan ruang kepala sekolah, kepala sekolahnya teringat bahwa dia pernah dihubungi yang minggu kemarin itu selesai kegiatan supervisi, Pak pengawas itu dia melaporkan kepada, menyampaikan sih mungkin, hanya menurut saya sih, saya menerimanya sebagai melaporkan, menyampaikan bahwa Iya, iya. yang saya lakukan di kelas itu menurutnya salah, gitu. Oh, coba Ibu ceritakan kira-kira proses supervisi di kelasnya seperti apa? Ya, jadi kebetulan materi yang akan diajarkan ini adalah materi song. Nah, lagu. Kemudian, seperti biasa, saya menyiapkan model pembelajarannya. Yang saya pilih ini adalah bagaimana juga metode yang saya pilih itu memang tidak boleh dikatakan tidak saya pilih misalnya discovery learning saja, tetapi ini saya gabung-gabungkan variatif bentuknya. Kemudian saya juga mencoba untuk menerapkan jadi memasukkan berbagai macam sumber ke dalam RPP yang saya akan pakai di dalam kelas itu. Nah, tetapi dalam proses RPP saya siapkan, LKPD juga saya siapkan nih. Tetapi terkait dengan bagian RPP yang pada bagian sumber atau bahan belajar itu memang ketika dibaca oleh Pak pengawas dan juga dalam prosesnya ketika dia melihat, dia menemukan hal itu, membuat dia merasa bahwa kok tidak ada nih buku teks yang dipakai. Nah, itu sebenarnya awal masalahnya. Kemudian ya
Kemudian pada saat kegiatan supervisi itu selesai, Pak pengawas ini kemudian seperti biasa akan melakukan memberi semacam penilaian, kemudian juga penguatan kepada kita yang disupervisi, maka kami bertemu di ruang guru. Nah, saat bertemu di ruang guru itu, ya menurut saya disitulah awal masalahnya, sehingga akhirnya berujung pada kepala sekolah itu memanggil saya. Oh iya, sebelum bertemu, kira-kira menurut Ibu proses yang terjadi di kelas itu bagaimana dengan anak-anak? Apa yang sudah Ibu buat, Ibu siapkan itu bagaimana kira-kira prosesnya? Apa kurang bagus atau bagaimana Ya, reaksi jadi anak-anak? Bagaimana ya? Refleksi yang Oke, buat anak-anak jadi itu menurut seperti apa? saya yang sudah saya siapkan itu, saya punya target juga, yaitu untuk mencapai target kurikulum seperti Bapak Ibu guru lainnya. Tapi dan pada saat pelaksanaan itu memang sejauh yang saya amati, kan kita sebagai guru juga bisa rasa nih, misalnya diterima apa tidak oleh anak. Kemudian dari reaksi anak, dari ekspresi wajahnya kita bisa melihat, misalnya apakah memang mereka menyukai kegiatan ini atau tidak. Kemudian lebih lagi ketika pada terakhir, ketika pada kegiatan refleksi penutupnya itu, sebelum kegiatan penutup itu juga anak-anak menuliskan hal-hal yang baik, misalnya mereka senang dengan kegiatan pembelajaran pada hari itu, begitu. Jadi menurut saya Oh iya. tidak ada masalah karena targetnya juga tercapai. Ya. Nah, ketika Pak Pengawas mengatakan Ibu tidak menggunakan buku teks, kira-kira jawaban apa yang Ibu sampaikan kepada pengawas? Waktu itu saya menjawabnya bahwa kan walaupun tidak menggunakan buku teks, tapi target kurikulumnya tercapai, begitu. Jadi saya kurang tahu mungkin apakah itu yang membuat dia tersinggung atau bagaimana perasaannya pada saat itu. Tapi memang itu adalah respon yang refleks dari saya ketika dia menanyakan soal kenapa tidak memakai buku teks yang ada, begitu. Kira-kira apa alasan Ibu tidak menggunakan buku teks? Begini, karena materi ini materi song, lagu, kami akan belajar tentang lagu, dan yang ada di buku teks itu adanya hanya tulisan, maksudnya tulisan lirik lagu, dan hanya beberapa saja, hanya 2 atau 3 lagu kalau tidak salah, hanya diberikan contoh lagu, kemudian dengan tujuan seperti biasa, tujuan pembelajaran, IPK, seperti itu. Sehingga menurut saya, ini kalau hanya diberikan saja lirik lagu, langsung pada lirik lagu, maka peserta didik yang saya tidak mungkin paham dengan baik. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya saya mencari sumber lain yang menurut saya lebih lengkap dan juga up to date, karena kalau misalnya pakai buku teks yang ada itu kan dia sudah dari berapa tahun yang lalu, Ibu, begitu. Yang ada di perpustakaan. Tapi waktu itu Ibu jelaskan tidak kepada Pak Pengawas? Karena ini soalnya karena Pak saya sudah melaporkan kok. Ya, lanjut. Ya, karena saya sudah terlanjur. Tadi saya sudah bilang bahwa ini respon refleksnya saya nih. Jadi ketika ditanya, juga karena dengan adanya yang ketus, tahu kan biasanya pengawas bagaimana modelnya. Jadi dengan ada yang ketus, kemudian ini kenapa nih tidak pakai buku teks saja? Kan ada buku teksnya. Jadi saya juga langsung jawab, Ibu, kan masih ada sumber lain yang lebih lengkap menurut saya. Jadi saya tidak akan pakai, intinya target kurikulum tercapai. Itu jawaban saya pada waktu itu. Oh iya. Nah, sekarang ini kan sudah ada kesalahpahaman dan kepala sekolah juga sudah memanggil Ibu.
kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini? Menurut saya, yang paling pertama yang harus saya buat adalah jika pada waktu itu memang beliaunya tersinggung hanya karena pernyataan itu, maka yang paling pertama saya akan lakukan adalah saya minta maaf dulu, gitu. Kemudian yang kedua, menurut saya sih, tapi minta maafnya mungkin tidak langsung ke Bapak pengawas. Pertama, saya harus klarifikasi dulu dengan kepala sekolah nih, karena memang kepala sekolah kan waktu itu dia tidak ada di dalam kelas, jadi saya harus menyampaikan dulu. Kan yang mengapa sampai dia panggil saya juga pasti karena ceritanya pengawas, versinya pengawas, belum mendengar versinya saya, itu menurut saya. Jadi saya akan menceritakan dulu kepada kepala sekolah, kemudian minta maaf itu pasti akan saya lakukan, karena biar bagaimanapun pasti Bapak pengawas juga pasti punya tujuan yang baik. Sebenarnya memang tujuan kami berdua itu mungkin sama, ya. Mau peserta didik itu kurikulumnya tercapai. Oh ya, jadi kira-kira mungkin langkah yang menjadi prioritas utama Ibu yang paling pertama akan Ibu lakukan itu yang mana? Saya pertama akan pergi dulu ke Romo, kepala sekolah, kemudian menyampaikan, kebetulan kepala sekolah kita Romo, jadi saya akan menyampaikan kepada Romo, menceritakan permasalahan yang sebenarnya. Kemudian setelah itu saya akan meminta maaf, pastinya akan meminta maaf, lalu dan saran dari, menurut saya memang juga pas saran, maksudnya apa yang menjadi ide dari Bapak pengawas ini juga pas karena tidak tidak harus memasukkan buku teks itu. Jadi persoalannya kan memasukkan buku teks. Saya juga akan berusaha untuk tetap memasukkan buku teks itu sebagai bahan pembelajaran, karena biar bagaimanapun ada lirik lagu contohnya yang saya ambil dari buku teks. Oh iya. Kira-kira kapan Ibu mulai untuk melakukan langkah tersebut? Ya lebih cepat mungkin lebih baik menurut saya. Jadi mungkin besok itu saya harus segera menemui kepala sekolah untuk menjelaskan kejadiannya bagaimana. Setidaknya sedikit mengklarifikasi dulu, kemudian supaya kesalahpahaman ini kemudian tidak berlangsung terus. Setelah itu baru saya akan berusaha untuk menemui Pak pengawas dan meminta maaf. Oh iya, saya sangat mendukung langkah yang akan Ibu ambil ini. Mungkin bisa Ibu ceritakan komitmen yang mau Ibu lakukan atau ceritakan kembali langkah pasti yang akan Ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah Ibu. Oke, baik. Jadi pertama saya ketemu dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, Romo Kepala Sekolah. Setelah itu saya akan minta maaf kepada Bapak Pengawas. Jadi saya akan minta Romo caranya bagaimana supaya kami bertemu. Kemudian saya meminta maaf kepada beliau, karena tadi saya bilang saya yakin bahwa tujuannya juga baik. Hanya memang pada saat itu mungkin karena kelelahan dan sebagainya kemudian membuat ada masalah ini. Terus yang berikut adalah yang paling akhir langkahnya yang harus saya buat adalah saya harus tetap memasukkan buku teks itu sehingga siapapun nanti yang akan mensupervisi itu kemudian tidak lagi mempertanyakan hal ini supaya kemudian tidak lagi ada masalah atau kesalahpahaman lain lagi. Oke Ibu, ini saya rasa komitmen yang sangat luar biasa. Kira-kira Ibu butuh bantuan guru atau siapa yang mungkin bisa bantu Ibu?
untuk bisa menyelesaikan ini? Karena pertama sekali terima kasih sekali karena kebetulan ibu yang menanyakan kepada saya dan saya sharing ke ibu, dan ibu juga sebagai kepala kurikulumnya, jadi saya sekalian minta bantuan ibu supaya menyampaikan, menemani saya lah pertamanya. Soalnya saya juga agak takut nih kalau harus pergi sendiri untuk jelaskan. Oke, Ibu, saya kira ini ide yang sangat luar biasa. Dan sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu menceritakan, kemudian Ibu menyampaikan langkah, komitmen, kira-kira perasaan Ibu yang Ibu rasakan sekarang itu apa? Saya merasa pertama sekali adalah bersyukur karena pasti wajahnya saya tidak kusut lagi dalam hari-hari ke depan karena sudah agak lega. Beban yang ada kemarin-kemarin itu sudah saya ceritakan ke ibu. Jadi saya bersyukur. Oke, berarti sekarang Ibu sudah bisa lebih semangat, toh? Iya, sangat. Sudah Jadi lega. sekarang saya sudah lega, sudah memikirkan kembali kira-kira saya punya semangat baru nih kalau mau maksudnya menyiapkan pembelajaran untuk yang kedepannya itu sudah tidak pakai lagi ada perasaan beban segala macam yang masih ada seperti sebelumnya. Oke, jadi Ibu luar biasa sekali. Ibu sudah berani jujur. Kemudian Ibu juga mau keluar dari persoalan dan sudah mau berbagi. Saya sangat yakin Ibu punya potensi yang baik. Ibu sangat luar biasa karena dari ceritanya Ibu, dari keterbukaannya, Ibu mau berubah. Jadi saya kira karena waktu kita siang ini, saya juga mau les, Ibu. Obrolan kita sampai di sini. Selamat siang, semangat Ibu, Ibu bisa. Terima Sudah kasih selesai. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga. Pak David mungkin langsung. Oke, baik. Saya langsung. Berapa menit lagi? Lagi 3 menit sih waktu yang tersisa tuh. Tapi 3 menit untuk apanya? Saya punya waktunya belum. Jadi 3 menit tapi kalau hitungannya saya. Ya, saya takutnya perhitungannya di rekaman beda, jadi Pak mulai saja. Ya, lanjut sudah. Oke, baik. Pertama, terima kasih karena Ibu berdua sudah betul-betul, ini bukan semacam simulasi tapi macamnya sudah real karena berperan sebagai guru dan rekan guru, sehingga apa yang disampaikan tadi memang ya semacam mirip-mirip sedikit realita begitu. Dan kalau melihat dari langkah-langkah dalam model Tirta, itu betul-betul mengikuti langkah demi langkah, lalu detail sekali. Ya, tadi mulai dengan sapaan, lalu mengarah ke tujuan, bagaimana coach berusaha untuk membantu coach untuk menemukan tujuan dari proses bincang-bincang tadi itu. Kemudian coach juga mulai mengarahkan untuk proses identifikasi persoalan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan-umpan balik. Umpan balik tadi dengan tadi saya lihat lebih banyak dengan anggukan dan senyuman. Lebih banyak tadi anggukan dan senyuman. Lalu sampai ke tahap yang ketiga itu rencana aksi, juga pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada rencana aksi nyata yang memang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Jadi tidak terlalu lama, tidak menunggu lama, sehingga persoalan yang dialami itu cepat diselesaikan. Itu saya pikir itu satu bentuk hal yang sangat positif karena rencana aksinya bisa segera dilaksanakan. Lalu yang berikut juga bagian keempat itu TA-nya, tanggung jawabnya juga itu bagaimana memastikan komitmen dari coach
dan orang yang bisa diajak untuk membantu Koci untuk melaksanakan rencana aksinya itu. Jadi secara umum semuanya berjalan dengan baik, langkah-langkah betul diikuti secara tahap demi tahap. Itu saja, terima kasih.